Allah dimuliakan. Kami berdoa dan sambut kebenaran firman Tuhan. Semua sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus raja. Sekali lagi shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus raja. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan. Hari kenaikan Kristus yang kita rayakan pada tahun ini, ya, kita bersyukur bahwa bangsa kita menjadi salah satu bangsa yang meliburkan warganya, meliburkan rakyatnya pada hari kenaikan Kristus. Sebab ada beberapa negara yang tidak meliburkan masyarakatnya pada hari raya kenaikan Kristus, ya. Ada beberapa negara yang tidak menjadikan hari kenaikan Kristus sebagai hari libur nasional, ya. Sebut saja seperti Amerika Serikat, Inggris Raya, ya, kemudian Australia, Italia, Spanyol, Hongaria, Polandia, Kanada. Negara-negara ini tidak meliburkan rakyatnya saat hari kenaikan Kristus. Jadi bersyukurlah kita hidup di bangsa Indonesia yang meliburkan rakyatnya saat hari perayaan kenaikan Kristus ini. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Peristiwa kenaikan Kristus ke surga merupakan peristiwa kristologi. Ya, ada beberapa peristiwa kristologi mulai dari Kristus lahir, kemudian dia mati, dia bangkit, lalu dia naik ke surga. Itu merupakan 4 peristiwa kristologi dan tidak ada yang lebih penting atau tidak ada yang kurang penting. Semuanya sama-sama penting dan saling berkaitan erat satu dengan yang lainnya. Kita akan lihat bersama-sama firman Tuhan Lukas 24, Injil Lukas 24 ayatnya yang ke-50 hingga ayatnya yang ke-53. Injil Lukas 24 ayatnya yang ke-50 hingga ayatnya yang ke-53. Kalau Bapak Ibu semua sudah dapat, saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan baca firman Tuhan secara bergantian. Yang wanita akan baca dari ayatnya yang ke-50 dan kemudian bergantian dengan pria di ayat 51 hingga 53. Kita baca secara bersama-sama. Mari yang wanita, 1, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Mereka setuju menyebarkannya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Iya, puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Perpisahan Yesus dengan murid-murid yang kita baca saat ini dan yang kita rayakan hari ini merupakan perpisahan Yesus dengan murid-murid yang kedua. Perpisahan yang pertama berbeda dengan perpisahan yang kedua. Kenapa saya bilang berbeda? Karena pada perpisahan yang pertama murid-murid sedih, kecewa, putus asa. Itu yang kemarin saya khotbahkan di minggu kemarin, ya. Perpisahan yang pertama ketika Yesus mati di kayu salib, Yesus ditangkap, murid-murid lari meninggalkan dia. Mereka hidup dalam kekecewaan, kesedihan, putus asa, hilang harapan, ya. Tetapi ketika perpisahan yang kedua ini, Alkitab katakan di ayatnya yang ke-53, 52, 53 tadi, mereka semua kembali dengan sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. 52 bilang mereka semua bersukacita. Mereka sangat gembira, berbeda dengan yang pertama ketika mereka berpisah meninggalkan Tuhan. Kenapa? Apa yang menyebabkan mereka bersukacita? Karena mereka sudah kenal, mereka sudah mulai mengerti Yesus orang Nazaret bukan manusia biasa. Dia bukan sekadar nabi, bukan sekadar guru, tapi Yesus orang Nazaret ini benar-benar Tuhan yang menjadi manusia. Sehebat apapun manusia yang pernah hidup di dunia ini, mereka akan mati dan dikuburkan. Sekalipun ada yang bangkit seperti Lazarus, tapi akhirnya mereka mati lagi. Tapi Yesus, dia mati dan bangkit, dia hidup untuk
atau telah meninggal dunia, bapak ini, ibu ini, pasti kita akan berpikir, oh bapak ini sudah meninggal, ibu ini sudah meninggal. Tetapi tidak dengan Yesus. Yesus meninggalkan dunia dalam keadaan hidup, bukan dalam keadaan mati. Nah, karena itu kita yang percaya, yang menaruh harapan kepada Yesus, kita adalah orang-orang yang paling berbahagia. Kenapa? Karena kita menyembah, karena kita berharap kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia Allah yang hidup, yang telah mengalahkan maut. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, untuk apa Yesus naik ke surga? Peristiwa kenaikan Yesus ke surga adalah peristiwa yang sangat penting, karena disitulah Yesus dimuliakan. Tujuan Yesus naik ke surga, ada berkat besar di balik kenaikan Kristus ke surga, yang saya rangkum dalam 4M. Ya, 4M di sini bukan 4 miliar. Ya. Sekalipun itu terlalu kecil buat Tuhan, ya. Kenaikan Yesus ke surga, berkat besar di balik kenaikan Kristus ke surga, ada 4M yang saya akan bahas saat ini. Berkat di balik kenaikan Kristus ke surga. Nah, kalau saya bilang berkat, saudara harus pahami ada berkat umum, ada berkat khusus. Ya, berkat umum itu dinikmati oleh semua orang. Ya, berkat umum itu seperti matahari, hujan, udara, ya, itu dinikmati oleh semua orang. Orang tidak perlu bertobat untuk bisa menikmati udara, orang tidak perlu bertobat untuk bisa menghirup udara, orang tidak perlu bertobat untuk bisa menikmati hujan atau bisa menikmati cahaya yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Tetapi yang kita lihat, berkat bersifat umum ini seperti apa lagi? Materi, keperluan-keperluan lahiriah. Penjahat sekalipun dia bisa mendapatkan berkat secara umum, karena berkat umum ini berkaitan dengan materi. Ya. Matahari, hujan, apalagi udara. Orang yang malas berdoa pun, orang yang tidak tahu ibadah pun dapat hujan. Orang yang berzina, selingkuh, bandar narkoba, pemabuk, nikmati cahaya yang sama, nikmati hujan yang sama, nikmati udara yang sama. Bedanya apa? Hujan di mana? Ya, tuh bedanya apa? Udara mana? Kini yang kau hirup. Seperti itu kira-kira, ya. Itu saja bedanya. Tapi semua, baik orang yang bertobat, orang tidak bertobat, orang tidak kenal Tuhan, orang yang kenal Tuhan, semua menikmati hujan, semua menghirup udara. Ya, jadi ada berkat-berkat yang bersifat umum. Di dalam Matius 5 ayat 45, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi ini tidak perlu bertobat untuk bisa mendapat semua itu. Bahkan jangankan matahari, hujan, udara, kaya. Coba cek Bapak Ibu, orang-orang terkaya di dunia ini tidak semua kenal Tuhan. Banyak orang yang tidak percaya Tuhan, sangat kaya, jauh. Jadi kalau ngomong berkat harus pahami ini, ada berkat umum. Contoh, Abraham itu punya 2 anak. Satu anak perjanjian, Ishak. Satu anak salah langkah, Ismail. Gara-gara menunggu terlalu lama janji Tuhan, akhirnya kepercayaan Sarai goyah. Kayaknya harus pakai adat. Kayaknya kita kembali kepada tradisi, karena tradisi di Israel pada waktu itu, tradisi Yahudi pada waktu itu, kalau istri tidak bisa mengandung, maka bisa kasih gundik, ya, bisa kasih hambanya untuk pinjam rahimnya saja. Tetapi waktu lahir anak itu adalah anak tuan dan nyonya. Itu tradisi Yahudi. Nah, Sarah menanti janji Tuhan terlalu lama, kira-kira seperti kita hari ini yang menanti jawaban doa terlalu lama. Akhirnya kayaknya Tuhan sih jawab doa. Kayaknya katong kembali ke tradisi, katong kembali ke adat juga. Ya, pikir yang tua itu tuh berdoa, sama-sama berdoa, tapi pakai sopi.
sopi 1 botol plus ayam hitam. Ya, sama-sama berdoa. Ada Alkitab lain taruh di situ, tapi tambah sopi 1 botol dan ayam hitam. Nah, Sarah demikian karena tunggu terlalu lama. Akhirnya dia bilang, sudah balik pakai tradisi saja. Ya, hampiri hambaku Hagar agar dari dia kita memperoleh keturunan. Banyak orang Kristen waktu doa sing lihat apa-apa akhirnya doa lain tapi pakai sopi 1 botol, pakai ayam hitam, ya, dan segala macam. Memang menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Menunggu seringkali membuat orang salah langkah. Ya, syukur-syukur orang-orang yang menunggu itu benar-benar beriman, benar-benar saleh, benar-benar dipimpin Roh, maka dia akan menunggu sampai janji Tuhan digenapi. Entah janji Tuhan tentang Roh Kudus, entah janji Tuhan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Makanya gereja menanti-nanti, orang percaya menanti-nanti. Tuhan saya datang-datang, akhirnya mulai salah langkah, mulai bosan. Banyak orang tidak bisa tahan, tunggu terlalu lama, akhirnya belok. Akhirnya Abraham dapat dua anak, Ismail anak salah langkah, ya, karena permohonan daripada Sarai, ya. Tetapi ada juga Ishak anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi kemudian ketika Ismail ini berlaku jahat terhadap Ishak karena dia menganiaya Ishak, Sarai menyuruh untuk mengusir anak itu Ismail beserta dengan ibunya. Ya, tetapi kemudian Abraham memohon kepada Tuhan supaya kalau boleh Ismail pun diberkati. Dalam Kejadian 17 ayatnya yang ke-20. Kejadian 17 ayatnya yang ke-20. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Ya, jadi omong berkat Ismail pun dapat. Dan kalau kita omong berkat saat ini, apa yang saudara pikir? Ya, apa yang kita pikirkan waktu kita berbicara tentang berkat? Ismail ini bukan anak perjanjian, tapi saudara mau uji berkat kekayaan dengan Ismail punya keturunan. Ya, Ismail punya keturunan, punya mobil, dia pelang mobil itu emas, pelang mobil emas. Saudara tidak percaya, cek Dubai, pangeran-pangeran Arab, itu mereka punya pelang mobil saja, pelang ban mobil itu emas. Kita punya pelang apa? Dari second, bekas, sudah tahun-tahun, saya ganti-ganti. Seperti saya punya yang tak duduk sekarang gitu kan. Mau tanding-tanding dengan keturunan Ismail, pelang ban saja emas. Saudara pelihara anjing, Ismail pun keturunan, ya, mereka tidak piara anjing, singa yang mereka piara. Kita bermain dengan anjing dan kucing, mereka bermain dengan anjing dan singa dan harimau. Itu pangeran-pangeran Arab kan punya hobi-hobi yang seperti itu. Piara harimau, singa, mereka bermain dengan harimau dan singa. Ya, jadi kalau mau taruhan kekayaan, Ismail punya keturunan pun diberkati. Jadi jangan sekali-kali kita ke gereja otak cuma berkat umum, karena Ismail pun dapat berkat materi itu limpah. Dan kalau saudara selidiki Alkitab, Ismail itu bukan orang baik-baik, dia sering nganiaya Ishak. Itulah yang memicu Sarah marah dan suruh Abraham usir Ismail dan ibunya. Ya, kau ibu pendeta bisa bilang Ismail itu jahat, tapi karena kita bilang dia cuma bermain-main dengan Ishak. Bermain-main dari kata asli situ bukan bermain-main biasa. Lalu tiba-tiba Sarai suruh usir. Sarai kok jahat sekali? Tidak, bermain di situ. Yang kita pakai dari bahasa aslinya, Ismail sedang menganiaya Ishak. Makanya itu yang memicu kemarahan Sarah. Sarah suruh Abraham usir mereka keluar, karena bukan Ismail yang akan dapat, ya, janji tentang berkat itu, tetapi Ishaklah anak yang dilahirkan oleh Sarah. Ismail jahat, tapi soal berkat umum dia diberkati. Makanya saya bilang kalau berkat umum tidak usah bertobat, tidak usah dipimpin Roh Kudus, gila-gila saja, jahat saja, aniaya orang benar saja, tetap ekonomi mampu,
bisa diperoleh semua orang, tapi berkat bersifat khusus. Galatia 3 ayatnya yang ke-16. Galatia 3 ayat 16. Tolong dibacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak uang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Ya, saudara lihat di situ, sangat terperinci dikatakan adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya, dijelaskan tidak dikatakan kepada keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Bukan kepada Abraham punya 3 istri, Ketura, Hagar, Sarah. Jadi bukan kepada keturunan-keturunannya, tidak dikatakan keturunan-keturunan, tapi hanya dikatakan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Hanya satu orang. Ya, hanya satu orang berkat khusus itu diberikan. Berkat umum kau bisa dapat, jahat tidak bertobat, tidak percaya Yesus, maki-maki Yesus, aniaya gereja, kau tetap bisa kaya raya, kau tetap bisa berkelimpahan materi. Tapi berkat khusus, berkat spesial hanya di satu keturunan, Yesus Kristus. Berkat itu yang sedang dia curahkan ketika dia terpisah dari murid-muridnya. Berkat khusus itu yang akan saya bahas. Jangan khawatir. Ya, berkat umum itu kecil buat Tuhan. Alkitab katakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Semua yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, saudara lihat, tidak mungkin penjahat Tuhan pelihara lalu anak-anaknya dia tinggalkan, tidak mungkin. Ya, tapi orang di luar Yesus tidak dapat berkat yang spesial, yang khusus ini. Ketika Yesus terangkat ke surga, tangannya terbuka memberkati. Bukan hanya murid-murid, Alkitab katakan lebih dari 500 orang, lebih dari 500 pasang mata yang menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Artinya peristiwa itu real, benar-benar terjadi. Itu fakta yang tidak bisa dibantah karena banyak saksinya. Ratusan orang menyaksikan dia naik ke surga. Ketika dia terangkat ke surga, tangannya seperti ini sambil memberkati. Tangan yang mana? Tangan yang ada lubang paku itu, tangan yang telah menyelesaikan misi Allah itu, tangan itu yang memberkati. Di ayatnya yang ke-14 dari Galatia 3 ayat 14 dan 29, coba tolong dibacakan bagi kita. Ayatnya yang ke-14, demikian firman Tuhan. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa. Paulus lebih menjelaskan lagi. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham yang tadi kita baca dalam Kejadian yang cuma untuk satu keturunan itu, ya, bukan dari keturunan-keturunan tapi hanya satu saja keturunan. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ayat 29. Ayatnya yang ke-29, demikian firman Tuhan. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Jikalau kita adalah milik Kristus, maka kita juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kapan berkat itu diberikan? Saat Yesus terangkat, saat misinya selesai, saat dia dimuliakan, saat Bapa dimuliakan melalui penderitaan Yesus, pengorbanannya, kesengsaraannya. Tanpa itu kita tidak akan dapat berkat apa-apa. Seorang ahli teologi yang bernama Spurgeon pernah berkata, andai kata dia tidak pernah menderita, engkau tidak akan pernah bisa diselamatkan. Makanya Yesus yang sudah selesaikan semua itu angkat tangan dan memberkati gereja Tuhan dengan berkat-berkat yang luar biasa. 4M yang akan kita bahas saat ini ketika dia mengangkat tangannya dan memberkati murid-muridnya, orang-orang percaya. Yang pertama, dalam pembacaan kembali kepada Yohanes 14 tadi, dalam Yohanes 14 ayatnya yang pertama dan kedua tolong dibacakan.
Yohanes 14 ayat yang pertama dan kedua, demikianlah firman Tuhan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Saudara lihat, berkat yang pertama, M yang pertama, ya, karena ada 4 M. M yang pertama, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Saudara bisa mengerti arti kata menyediakan tempat. Ketika ada orang yang menyediakan tempat buat kita, ketika ada orang yang menyediakan tempat buat saudara, itu artinya orang itu sangat menghormati saudara. Ya, oh ini tempat duduk Bapak Gembala, ada namanya Bapak Gembala. Oh ini tempat duduknya Ibu Maria, ada namanya Ibu Maria. Jadi Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Itu artinya Yesus sangat menghormati setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang mengasihi dia. Menyediakan tempat ini bicara penghargaan atau penghinaan. Orang yang dihargai adalah orang yang disediakan tempat. Ya, orang yang dihargai adalah orang yang diberikan tempat. Mari Pak, silakan. Ini tempatnya Bapak. Itu dihargai. Tapi orang yang dihina, ya, orang yang dihina adalah orang yang disingkirkan dari tempatnya. Dia sudah di situ baru, Bapak maaf, Bapak tolong dulu di belakang. Ini bupati pun tanpa. Ya, Bapak maaf, Bapak tolong dulu di belakang. Ini ketua sinode pun tanpa. Ya, orang yang dihina adalah orang yang disingkirkan dari tempatnya. Dia menyediakan tempat bagi orang yang percaya dan mengasihi dia karena dia menghormati, menghargai setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Ya. Kalau di tempat-tempat di instansi, ya, ketika ada acara atau apapun lah, kalau acara instansi, maka pasti akan duduk sesuai dengan jabatan dong. Kepala di depan, ya, semua kepala-kepala pimpinan di depan. Di belakang itu yang jabatan agak ke bawah. Tapi saya percaya di gereja tidak begitu, amin. Karena di gereja semua orang sama di mata Tuhan. Haleluya. Di gereja semua orang berlomba-lomba duduk paling belakang. Ya, semua orang berlomba duduk paling belakang. Tetapi terserah Bapak Ibu, nanti kalau minggu depan mau maju langsung di depan juga tidak ada yang larang, lebih bagus ya. Karena di mata Tuhan semua kita sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semua sama. Amin. Nah, jadi tujuan Kristus naik ke surga, berkat yang luar biasa. M yang pertama yaitu dia menyediakan tempat bagi saya dan saudara. M yang kedua, ya, yang diberikan berkat yang luar biasa, yaitu dia memberikan Roh Kudus atas setiap kita, yang adalah penggenapan janji Bapa. Jadi peristiwa kenaikan Kristus ke surga itu adalah peristiwa yang sangat penting, sama pentingnya dengan Natal, sama pentingnya dengan Paskah. Tidak ada yang kurang penting, semua sama, satu rangkaian. Kenapa waktu Yesus naik ke surga, Yesus katakan, maka aku akan memberikan penghibur. Kenapa Roh Kudus disebut penghibur? Ya, karena peran Roh Kudus menghibur orang percaya saat menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup ini untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Tidak selamanya dalam hidup kita senang, ya. Kita bisa menghadapi penderitaan, kita bisa susah, kita bisa sedih, kita bisa mengalami banyak sekali pergumulan, banyak sekali permasalahan. Kadang-kadang rasa susah, kecewa, marah, kosong, rasa sepi, rasa ditinggalkan. Dengar baik saudara, engkau tidak boleh kehilangan sukacita karena Roh Kudus bersama-sama dengan engkau. Amin. Nah, bagaimana supaya kita tidak kehilangan sukacita? Kita harus dipenuhi Roh Kudus. Untuk dipenuhi Roh Kudus, berdoa, minta kepada Bapa. Jadi alasan Yesus naik ke surga, tujuan Yesus naik ke surga adalah supaya Roh Kudus datang menemani saya dan saudara. Dia adalah Roh penghibur yang akan selalu menghibur, menguatkan kita. Ya, karena kenapa dia harus menghibur kita? Karena kita ini kan dikatakan kita seperti anak domba yang dilepas ke tengah-tengah kawanan serigala. Jadi
Kristus. Roh Kudus diberikan untuk menuntun kita, menolong kita supaya hidup kudus, supaya kita serupa dengan Allah yang adalah kudus. Ya, namanya juga Roh Kudus. Ya, artinya tujuannya, pekerjaannya, misinya adalah menuntun, menolong orang percaya hidup kudus. Jadi buah atau karya atau hasil dari Roh Kudus tinggal dalam kita adalah hidup kita semakin apa? Kudus. Omong kosong kita bilang kita orang percaya kepada Tuhan, kalau hidup kita tidak semakin benar, tidak semakin kudus. Ya, karena orang percaya, tanda dari orang percaya, tanda dari orang Kristen adalah dia dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada dalam kita, buahnya adalah kita pasti jijik dengan dosa. Jangan kita pikir sekali pendeta sekali selamat tetap selamat. Ya, sekali selamat tetap selamat kalau kamu telah ditentukan oleh Tuhan untuk selamat. Maka tandanya adalah engkau adalah orang yang jijik terhadap dosa. Itu karena ada Roh Kudus dalam kita. Tapi kalau sampai hari ini kita seperti bebek yang waktu jatuh dalam dosa bukan cepat-cepat keluar dari dosa, tapi kita menikmati dosa itu lama-lama di situ, maka engkau bukan orang percaya, engkau bukan orang Kristen. Ya, sebab orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus dalam kita, kita pasti akan jijik terhadap dosa. Tidak ada orang yang hidup dalam Roh Kudus, tidak ada orang yang Roh Kudus tinggal di dalam dia, lalu dia asik-asik menikmati dosa. Tidak ada. Ya, kalau kita masih asik menikmati dosa, masih suka tinggal dalam dosa tanpa rasa bersalah, tanpa rasa gelisah, itu artinya kita belum jadi orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ayat yang ke-8, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepadamu. Ya, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang tidak terima ini, siapa yang tolak ini, bukan tolak saya, bukan tolak pemberita firman Tuhan, melainkan menolak Allah Bapa di surga dan juga menolak Roh Kudus yang diberikan oleh Bapa di surga kepada setiap kita. Jadi kalau di tempat dudukmu saat ini kau tidak terima firman Tuhan, kau tolak, ya, bahwa harus hidup kudus, apalah hidup kudus terus ini. Ya, kau tolak firman Tuhan ini, kau bukan tolak saya, kau bukan tolak pemberita firman, engkau sedang tolak Bapa di surga yang memberikan Roh Kudus, dan kau juga tolak pribadi Roh Kudus itu sendiri. Ingat Markus 3 ayat 28-29. Markus 3 ayat 28 dan 29. Markus 3 ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Ayatnya ke-29, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Dalam terjemahan masa kininya, di ayat 28 dikatakan bahwa semua dosa, bahkan menghujat Yesus, Yesus katakan menghujat aku pun bisa diampuni. Ayat 29, tetapi hujat terhadap pribadi Roh Kudus tidak bisa diampuni. Di dunia ini tidak, di dunia yang akan datang pun tidak. Karena itu dosa kekal. Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Bapa, Anak dan Roh Kudus, tidak ada yang lebih kecil, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih dahulu, tidak ada yang lebih kemudian. Bapa, Anak, Roh Kudus, satu hakikat, sederajat, melekat, tidak dapat dibandingkan, tidak dapat disandingkan dengan apapun. Itulah Tritunggal yang asa, pusat pujian penyembahan saya dan saudara. Amin. Jadi kalau yang naik itu Allah, yang turun dari surga untuk menemani kita, yang bernama Parakletos, itu juga Allah. Penyertaannya sama, kuasanya sama, kekekalannya sama, kedahsyatannya sama. Jadi yang pergi Yesus, yang turun Roh Kudus, sama-sama Allah. Hujat terhadap pribadi yang ketiga yaitu Roh Kudus itu tidak bisa diampuni. Bagaimana menghujat Roh Kudus? Waktu
waktu kita menghina, menolak, dan membantah karya Roh Kudus. Apa karya Roh Kudus? Mempertobatkan orang dan menuntun orang dalam kekudusan. Waktu kita menolak karya Roh Kudus, waktu kita menghina karya Roh Kudus itu, kita sedang menghujat Roh Kudus. Ya, saudara, kita semua yang menerima Roh Kudus, tandanya adalah kita pasti bertobat, meninggalkan segala dosa-dosa kita. Ya, ketika saya pernah khotbah di lapas, ya, sudah lama sekali, dan satu pegawai lapas bilang buat saya, Ibu pendeta salah tempat, ya. Kalau khotbah untuk orang-orang di sini, semua tahanan di sini, untuk tantang mereka terima Yesus, bertobat, bukan di sini tempatnya. Di sini nih semua nabi itu, semua warga binaan sudah Kristen, sudah terima Yesus. Ya, satu nabi yang tidak terima dengan khotbah saya, dia bilang, Ibu pendeta, saya sudah hafal Alkitab. Saya bilang, wih, Bapak hafal Alkitab ya? Dia mantan guru saya SMP. Wih, Bapak hafal Alkitab, tapi perkosa anak di bawah umur ya? Ya, mana kau guru lagi? Ya, kau pengurus gereja, sudah terima Yesus. Yesus menyertai kamu untuk kamu perkosa anak di bawah umur kah? Ya, menurut saya justru di kantong-kantong Kristen, di tempat-tempat mayoritas Kristen harus lebih gencar penginjilan, karena survei membuktikan di mana ada kantong Kristen, kebejatan moralnya tinggi, kebejatan moralnya gila-gilaan, karena di mana ada kantong Kristen, iblis kerja keras. Kalau setan kerja keras, umat Tuhan juga harus kerja keras, amin. Jangan saudara pikir engkau orang Kristen, engkau sudah di gereja atau pengurus gereja lalu engkau aman. Yesus bilang dalam satu ladang ada lalang, ada gandum. Kalau engkau pikir engkau sudah tidak butuh pertobatan, Tuhan ajak kita cek posisi kita hari ini. Kau itu lalang atau gandum? Jangan terlalu percaya diri deh, karena lalang dan gandum ada di satu ladang yang bernama gereja. Dalam satu pohon ada ranting yang berbuah, ada ranting yang tidak berbuah. Kalau engkau mengaku Kristen, coba cek saudara ranting yang mana, berbuah atau tidak berbuah. Ranting yang berbuah itulah orang-orang berdosa yang bertobat. Sedangkan ranting yang tidak berbuah itu sudah berdosa, sudah tidak taat pada firman, tapi tetap merasa diri benar. Itu ranting yang tidak berbuah. Yesus berkata, waktu aku kembali, aku akan memisahkan domba sebelah mana? Domba sebelah mana? Kanan. Kambing sebelah mana? Kiri. Coba cek, saudara, domba atau kambing? Kalau domba itu gembala jalan di depan, dia ikut dari belakang. Dia kenal, dia peka dengan suara gembala. Kalau kambing tidak, kita tarik dia tarik kembali kita. Saudara tidak percaya, sebentar saudara cari kambing-kambing korban di jalan-jalan, saudara coba tarik dia tali. Apa yang akan terjadi? Dia akan tarik saudara kembali. Ya, itu kambing. Ya, kambing itu kita bilang berhenti judi, dia main terus. Berhenti pasang toge, dia pasang terus. Itu kambing. Alkitab bilang berhenti mabuk, dia hantam tambah 2-3 botol. Itu kambing. Makanya ada istilah Kristen palsu, Kristen asli. Siapa Kristen asli? Itulah gandum, itulah domba, itulah ranting yang berbuah. Siapa Kristen palsu? Itulah kambing, itulah ranting tidak berbuah, itulah lalang. Jangankan jemaat, pendeta saja banyak yang palsu, betul? Penginjil saja banyak yang palsu. Saudara bilang, mana mungkin ibu pendeta? Lalu kita bilang, Mesias palsu akan datang, betul? Mesias saja bisa ditiru, apalagi pendeta. Nabi saja ada yang palsu. Alkitab bilang nabi itu jabatan tertinggi di perjanjian lama. Nabi itu jabatan tertinggi, itu saja ada yang palsu, apalagi cuma pendeta. Rasul itu jabatan tertinggi di perjanjian baru, tapi rasul ada yang palsu atau tidak? Siapa? Yudas. Ya, Yudas. Kalau rasul saja ada yang palsu, itu jabatan tertinggi di perjanjian baru, apalagi cuma pendeta. Maka tidak menutup kemungkinan majelis ada asli, ada palsu. Pendeta ada asli, ada palsu. Sekarang kan lagi musim pendeta selingkuh. Bukan cuma musim hujan, tapi musim pendeta kawin dua. Pendeta selingkuh.
Ya, karena saya pernah katakan, jangan bikin KKR, jangan bikin acara, tapi KKR kita jadi bahan tertawaan setan. Kenapa bahan tertawaan setan? Karena dosa tidak dibongkar, dosa tidak diusik. Akhirnya habis KKR, yang mabuk tetap mabuk, selingkuh tetap selingkuh, judi tetap judi. Itu KKR yang jadi bahan tertawaan setan. Kok bikin habis dana banyak-banyak, tapi habis itu mabuk tetap mabuk, judi tetap judi, selingkuh tetap selingkuh. Di sini tidak boleh seperti itu, amin. Dosa tidak boleh nyaman di tempat ini, dosa tidak boleh dapat tempat di sini. Orang Kristen yang benar, yang punya Roh Kudus, dia pasti akan jijik dengan dosa. Sekali selamat tetap selamat, amin. Tapi jangan salah, ya. Kalau kita sampai hari ini masih main-main dalam dosa, kita bukanlah orang yang percaya kepada Tuhan. Engkau perlu bertobat, engkau perlu buka hatimu, terima Roh Kudus. Karena waktu Roh Kudus dalam kita, dia akan membuat kita jijik terhadap setiap dosa-dosa itu. Yang ketiga, yang ketiga yang kita dapat dari Tuhan, selain dia memberikan Roh Kudus, yang pertama tadi apa dia? Menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya dan mengasihi dia. Yang kedua, dia memberikan Roh Kudus. Yang ketiga, dia mengutus semua orang percaya. Ingat, Roh Kudus diberikan supaya tujuannya kita jadi saksi. Makanya seluruh inti dari kitab Kisah Para Rasul itu tercatat dalam pasal 1 ayatnya yang ke-8. Kisah 1 ayatnya yang ke-8, coba tolong dibacakan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Roh Kudus turun ke atas kita, kuasa kita terima supaya kita jadi saksi Kristus lewat kenaikan Kristus. Tuhan mau kita serahkan diri kita kepadanya biar kita sama-sama melayani Tuhan. Karena tugas pemberitaan Injil, amanat agung adalah tugas kita semua. Tuhan punya perintah banyak yang harus kita taati, tapi perintah yang paling mulia, perintah yang paling agung, itulah amanat agung, itulah perintah agung. Ya, karena itu tugas semua orang percaya. Jangan pernah berkata saya netral saja. Kita sih bikin jahat, sih bikin hati sakit orang, tapi kita juga sih bisa melayani. Kita netral-netral saja, di tengah-tengah saja. Matius 12 ayat 30. Matius 12 ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-berai. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Siapa tidak mengumpulkan, tidak menuai bersama aku, dia mencerai-beraikan. Ya, kalau pasca kemarin Tuhan panggil kita bertobat, bangkit dari kematian, bangkit dari dosa, bangkit dari tukang tersinggung, bangkit dari perzinahan, bangkit dari semua dosa. Maka dalam perayaan kenaikan Kristus ini Tuhan panggil kita untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Kalau ada yang tidak mau, saudara bisa lihat Hakim-Hakim 5 ayatnya yang ke-23. Hakim-Hakim 5 ayatnya yang ke-23, demikian firman Tuhan. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan, kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Satu kota dikutuk oleh Tuhan, dan bukan kutuk biasa. Geramnya Tuhan bilang apa? Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan, kutukilah habis-habisan penduduknya. Ya, kenapa satu kota dikutuk oleh Tuhan? Alasannya karena mereka apa? Tidak datang membantu Tuhan. Karena mereka tidak mau membantu Tuhan. Mereka tidak mau melayani Tuhan. Kenapa kota itu dikutuk?
boleh dikutuk. Amin. Kenapa? Karena di kota Saumlaki ada masyarakat, ada rakyatnya yang berkata, kami tidak mau kena kutuk Tuhan, kami mau datang melayani, kami mau datang membantu Tuhan. Dengar, sebenarnya tanpa kita pun Tuhan cukup kerja sendiri. Semua orang bisa bertobat di seluruh dunia. Tuhan tinggal bataria dari langit, bertobat. Atau dia bikin tulisan di langit, bertobatlah atau engkau akan mati. Semua pandang langit, lihat tulisan, langsung bertobat. Kan orang suka dengan yang begitu kan. Awan berbentuk sangkakala. Kan gampang, Tuhan tinggal bikin tulisan di langit, bertobatlah atau tidak, semua akan mati. Ya, Tuhan tidak perlu pakai saya dan saudara. Ya, atau gampang, Tuhan bisa pakai malaikat untuk berkhotbah. Waktu Yesus lahir, yang khotbah malaikat. Yesus bangkit, yang khotbah juga malaikat. Yesus naik ke surga, yang khotbah juga malaikat. Kenapa engkau masih berdiri menatap ke langit? Yesus ini yang naik ke surga akan datang dengan cara yang sama seperti yang kau lihat dia terangkat ke surga. Itu malaikat. Ya, malaikat saja sudah lebih dari cukup untuk buat orang bertobat. Tapi puji nama Tuhan, dia mau pakai saya dan saudara untuk pekerjaan Tuhan. Artinya apa? Pekerjaan ini pekerjaan terhormat. Amin. Banyak orang melayani, mungkin cari hormat dari pejabat, dari pembesar, melayani supaya cari hormat dari bupati. Tapi kita melayani bukan cari hormat dari pejabat atau pembesar dunia. Kita melayani cari hormat dari Bapa di surga. Yang setuju katakan amin. Yohanes 12 ayat 26. Yohanes 12 ayat 26. Yohanes 12 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Barang siapa menghormati aku, Bapa di surga menghormati dia. Bapa hormat orang-orang yang melayani dia. Makanya dia sediakan tempat di surga bagi orang-orang yang melayani dia. Bayangkan siapa kita, Bapa hormat kita. Maka diberkatilah para pelayan Tuhan, semua jemaat Tuhan yang mau terlibat untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Melayani tidak harus kelihatan di depan. Semua para pelayan di depan ini bisa sukses karena ada barisan belakang yang luar biasa. Orang-orang yang tidak kelihatan tapi punya peran, punya kontribusi melalui doanya, melalui dananya, melalui tenaganya, melalui idenya. Pekerjaan Tuhan bisa jalan. Itu juga merupakan kontribusi bagi pekerjaan Tuhan. Ada cerita tentang Ratu Kamar Gelap. Itu cerita nyata. Ada seorang anak gadis yang punya penyakit tertentu. Dia anti cahaya. Dia tidak bisa lihat cahaya. Kalau lihat cahaya dia pasti akan gelisah. Dia tidak tenang. Ya, maka dia diberi kamar khusus. Semua kamar kecil semua sudah ada di situ. Ya, tidak boleh ada cahaya. Makan, minum apa semua kasih masuk lewat lubang pintu. Dari muda sampai dia usia 80 tahun dan meninggal di usia 80 tahun, tidak pernah keluar kamar. Dan waktu dia meninggal, mereka buka kamar itu. Itu kamar penuh dengan kertas doa. Dia doa buat banyak pendeta. Salah satu pendeta yang dia doakan adalah Stephen Tong. Ini kisah nyata. Ya, jadi jangan bilang kau tidak bisa melayani. Ibadah perayaan ini sukses, cuaca bisa bagus, dan lebih penting lagi banyak orang bertobat karena ada pendoa-pendoa di gereja ini yang berseru kepada Allah. Di menara doa pemenahan Tuhan tolong biar di setiap ibadah perayaan ya yang kepadamu kami selenggarakan terjadi mujizat, yaitu pertobatan. Tuhan tolong berikan cuaca yang baik supaya umatmu bisa datang beribadah. Sekalipun iblis juga bisa buat itu. Iblis juga bisa dukung ibadah. Saat ibadah jalan, hujan mulai tebal, awan mulai tebal, iblis juga bisa datangkan pawang hujan. Kas keluar kompor di luar, ambil batu 3, tunggu ya, kas keluar kompor mulai pawang hujan, ya, dan terjadi hujan tidak turun. Batu 3, ya. Kalau ada di gereja ini datang yang cover yang batu 3, ya biar saya berdoa kau terbakar di cover yang batu-batu itu. Ya, iblis juga bisa dukung KKR, bisa dukung ibadah, sangat bisa. Ya, sudah pernah dengar satu cerita nyata, iblis bantu pembangunan gereja. Ya, gereja yang ada di puncak bukit. Waktu
Ya, mulai semua bahan-bahan pasir, batu semua sudah dibawa, kayu semua, besi semua dibawa, ditaruh di kaki bukit. Pendeta umumkan kepada jemaat, sebentar sore kembali kita kerja bakti, kira-kira seperti yang biasa di sini ya. Untuk angkat bahan-bahan bangunan, bawa naik ke bukit atas, ke gereja. Satu majelis bilang, jemaat tidak usah kembali, biar saya sendiri yang kerja. Dan malamnya dia pergi, dia kerahkan semua jin-jin, dia kerahkan semua suangi-suangi. Paginya semua bahan bangunan sudah pindah di atas. Suangi dan jin juga bisa bantu bangunan gereja. Ya, ada satu juga majelis ketika hendak mengadakan KKR, lalu mau minta untuk tutup jalan, tidak dapat izin. Beberapa menit sebelum KKR dimulai, majelis bilang, Bapak Pendeta tidak usah khawatir, tidak usah minta izin. Ya, dia mulai ambil kapur, dia pergi ke ujung jalan sana, dia garis. Dia pergi ke ujung jalan yang lain, dia garis. KKR mulai. Semua mobil dan motor yang sampai di garis itu mesin mati. Suangi juga bisa bantu. Ya, tapi di sini tidak boleh ada yang seperti itu. Amin. Ya, kita hanya percaya kepada kuasa Tuhan. Nah, kita semua bisa dukung pekerjaan Tuhan. Ya, lewat apapun. Pendeta Billy Graham dalam penglihatannya, dia melihat, dia dibawa oleh Tuhan ke surga. Tapi dia lihat yang dapat mahkota paling besar justru seorang nenek yang biasanya duduk di kursi belakang. Dia protes kepada Tuhan karena dia lihat mahkotanya kecil. Tuhan, kenapa mahkota saya kecil? Saya pengkhotbah puluhan ribu orang, tapi nenek itu yang selalu duduk di kursi belakang. Dia dapat mahkota yang paling besar. Tuhan bilang, nenek itulah yang selalu berdoa untuk pelayananmu. Dia tidak langsung tampil di depan, tapi dia yang menopang engkau dalam doanya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Roh Kudus tinggal dalam kita, kuasa Tuhan berikan supaya kita jadi saksi bagi kemuliaan Tuhan, supaya kita melayani Tuhan, memberi hidup kita untuk menopang pekerjaan Tuhan. Kau tidak bisa khotbah, bisa bawa orang datang ibadah, itu pun melayani Tuhan. Kau sedang bawa orang berjumpa dengan Tuhan. Hari-hari ini setan sedang ajak orang untuk melakukan apa yang Tuhan larang. Mabuk. Weh, party. Hei, ayo, kita selingkuh yuk. Ayo, kita lakukan dosa. Setan sedang mengajak banyak orang untuk binasa. Tapi Tuhan juga sedang bekerja menyerukan pertobatan di mana-mana. Kisah Rasul 17 ayatnya yang ke-30. Kisah Rasul 17 ayatnya yang ke-30. Yang ke-30 demikian firman Tuhan, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Dengan tidak lagi memandang zaman kebodohan, ini zaman yang penuh dengan kebodohan. Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Tidak lagi memandang zaman kebodohan. Allah sekarang memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua termasuk saya dan saudara, semua orang harus bertobat. Jadi kalau setan sedang ajak orang di mana-mana, semua orang untuk hidup dalam dosa, untuk lakukan apa yang Tuhan larang, tapi Tuhan juga sedang bekerja menyerukan pertobatan di mana-mana. Dia pakai kita untuk sampaikan firman Tuhan. Dia pakai kita untuk ajak orang, ayo beribadah. Dia pakai kita untuk ajak orang, ayo bertobat. Pertanyaan saya, saudara Allah Tuhan atau Allah setan? Saudara alat yang mana? Saudara hamba yang mana? Hamba Tuhan atau hamba setan? Ingat, bupati waktu naik, dia akan pilih orang-orang yang kerja buat dia. Saat masa pemilihan, dia akan pilih tim suksesnya untuk menempati posisi-posisi penting dalam pemerintahan. Yesus datang pun demikian. Waktu dia datang memerintah sebagai raja, hanya orang-orang yang kerja buat dia waktu di dunia. Hanya orang-orang yang mau bekerja untuk Tuhan, yang jadi tim suksesnya Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan surga. Waktu dia datang sebagai raja yang akan menghakimi, dia akan pilih orang-orang yang bekerja untuk dia. Amin. Makanya selagi ada waktu, bekerjalah untuk Tuhan, layani Tuhan. Dikatakan dalam firman
Itu orang-orang sosialitas semua. Mereka melayani Tuhan dengan harta mereka. Mereka melayani Tuhan, Yesus dan rombongannya dengan harta mereka. Ada yang bawa makanan, ada yang bawa uang. Semua mereka melayani Yesus dan rombongannya. Ya, mereka pun sedang mendukung pekerjaan Tuhan. Tapi waktu mereka melayani Tuhan, mereka sering bilang, Bapak, beta sudah bawa uang banyak tuh, beta bisa bicara di muka kan? Ya, beta bisa atur ini kah? Beta bisa atur itu kan? Tidak. Mereka tahu, sekalipun mereka tidak tampil di depan, tetapi mereka sudah mendukung pekerjaan Tuhan. Dan wanita-wanita ini disebutkan namanya dalam Alkitab. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kemarin saya sempat sampaikan dalam Galatia 3 ayatnya yang pertama. Galatia 3 ayatnya yang pertama. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Paulus tidak berbasa-basi di sini. Dia menyebutkan orang-orang Galatia itu bodoh. Kenapa? Karena mereka dulu percaya kepada Injil, tapi sekarang mereka telah tersihir dengan pesona lain. Kata Yunani untuk tersihir di situ adalah mempesona dengan daya tarik yang menyesatkan. Ini bukan sekedar kekaguman, ini adalah jebakan. Lihat sekarang banyak gereja terjebak ya dalam pesona-pesona yang salah. Siapa yang membuatmu lebih terpesona? Kita lebih terpesona pada kemasan daripada Yesus Kristus. Gereja semakin megah, pengenalan akan Kristus makin dangkal, pendeta makin terkenal, jemaat semakin buta, denominasi makin dibanggakan, Injil makin dikaburkan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, iblis memang tidak selalu datang dengan ancaman, tetapi dengan pesona. Dia tidak hanya menakuti, tapi juga mengalihkan perhatian kita. Dia tahu kita tidak akan langsung meninggalkan Kristus, jadi dia buat kita perlahan berpaling dengan daya tarik yang terlihat menarik, tapi sebenarnya kosong. Kita berpikir kita sedang melayani Tuhan, padahal kita hanya melayani ego kita. Kita berpikir kita sedang bertumbuh, padahal hanya sibuk ya dengan apa yang kita mau. Kita pikir gereja kita hidup, padahal hanya ramai tanpa kuasa. Karena itu kemarin saya bilang kepada para pelayan Tuhan, kepada semua jemaat di minggu kemarin, jangan sampai kita hanya sibuk jaga tampilan rohani, kelihatan baik tanpa api, kelihatan masih melayani tanpa api ya, kelihatan masih beribadah tanpa hubungan dengan Tuhan. Mereka tetap beribadah, orang Galatia, mereka tetap menyebut nama Tuhan, aktif di gereja, tapi perlahan hatinya menjauh dari Kristus. Tandanya apa? Orang tidak lagi lapar akan firman Tuhan. Orang tidak lagi membutuhkan firman Tuhan. Yang mereka cari motivasi yang menyenangkan telinga. Orang lebih mengagumi pendeta ya, influencer rohani, motivator rohani, daripada mengasihi Kristus. Jika gereja tidak sesuai dengan selera, pindah ke tempat yang lebih nyaman dan sesuai selera. Hari-hari ini gereja bukan lagi tempat bertumbuh, gereja menjadi tempat hiburan. Orang Kristen datang untuk menikmati suasana ibadah, bukan untuk bertobat. Itu yang sangat disesalkan. Banyak orang menilai ibadah dari kualitas, lighting, sound system, kenyamanan, musik, bukan dari hadirat Tuhan. Lalu ketika firman Tuhan datang menegur, mulai orang merasa diserang. Jika firman Tuhan mengoreksi, orang mulai mencari pembenaran diri. Jika gereja tidak sesuai ekspektasi, mereka pergi mencari yang lebih cocok dengan selera mereka. Yang lebih mengerikan, mereka menganggap dosa sebagai hal yang biasa. Mereka berpikir, Tuhan kan mengerti, Tuhan maha kasih, maha pengampun. Yang penting saya orang baik, suka membantu orang, suka berbuat baik. Dosa tidak lagi dianggap serius. Kekudusan jadi pilihan, bukan keharusan. Kemarin saya katakan, orang lupa Ibrani 12 ayat 14 katakan, tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Jangankan tetek manis pangku dalam
engkau tidak bisa melihat Tuhan. Paulus menegur jemaat di Galatia karena mereka telah berbalik dari Kristus. Hari ini teguran yang sama berlaku bagi kita. Siapa yang telah mempesona kita sehingga kita berbalik dari Kristus? Ya, siapa yang membuat Kristus semakin pudar dalam hati kita? Pendeta, denominasi, atau apapun yang lebih mempesona daripada Yesus yang disalibkan? Maka kita sedang tersihir. Ya, ingat kemarin saya katakan, Yesus tidak datang dengan mahkota emas, Yesus datang dengan mahkota duri. Pesonanya bukan pada panggung besar, tapi pada salib yang berdarah-darah. Jika hatimu lebih terbuka pada gedung, organisasi atau manusia daripada Kristus, beta yang bisa gereja. Kalau gereja, beta pun gereja ini sih ada di Somnak, beta yang bisa gereja. Kalau kau lebih terpesona pada gereja, pada pendeta, engkau sedang tersihir oleh pesona yang palsu. Engkau sedang terjerat. Ya, siapa yang memalingkan engkau dari Kristus? Engkau sedang tertipu. Ini waktunya engkau sadar. Ini waktunya engkau bertobat. Jangan biarkan pesona palsu dunia ini merampas hatimu dari Kristus. Karena di akhir zaman bukan yang terpukau dengan dunia yang akan selamat, tapi mereka yang tetap setia kepada Yesus sampai pada akhirnya. Ingat, gereja tidak dibangun di atas kenyamanan kursi empuk dan gedung mewah. Gereja dibangun di atas penderitaan, di atas nyawa, di atas darah para martir yang berkorban demi Injil. Lihat para rasul, kemarin saya sudah katakan, para rasul itu tidak mati biasa. Mereka pembela Injil yang luar biasa. Mereka mati martir. Petrus disalibkan terbalik, Andreas digantung di salib berbentuk ekstrustekosala, Yakobus dipenggal kepalanya, Thomas ditombak, belum lagi para murid lainnya. Bukan karena mereka bersalah, tapi karena mereka bersikeras untuk menyebut satu nama yang menyelamatkan, yaitu Yesus Kristus. Lalu tongkat estafet itu dilanjutkan. Ignatius dari Antioquia, muridnya Rasul Petrus, dia berkata, biarkan aku menjadi makanan binatang. Dia diancam akan diberikan menjadi makanan binatang kalau tidak berhenti menyerukan atau memberitakan tentang pertobatan. Dia katakan, biarkan aku menjadi makanan binatang, aku akan tetap menyuarakan tentang pertobatan, menyuarakan tentang Tuhanku. Polikarpus, murid Yohanes, dibakar hidup-hidup sambil berkata, aku tidak akan menghujat rajaku yang telah menyelamatkan aku. Tertullianus berseru, darah para martir adalah benih gereja. Para martir tahu bahwa menyebut nama Yesus, menyerukan pertobatan kepada dunia bisa berarti kematian, tapi mereka lebih memilih mati bersama Yesus daripada hidup tanpa Yesus. Sekarang gereja hidup di zaman modern, tidak ada singa, tidak ada salib, tidak ada binatang buas, tidak ada penggal-penggal kepala. Yang ada hanya komentar pendapat manusia. Tapi ironisnya, banyak orang Kristen baru diancam, jemaat lari, sudah takut. Baru ditanya sedikit soal iman, langsung gugup. Baru dikritik oleh pendapat orang, langsung kompromi. Baru disindir fanatik, langsung kompromi. Apa yang sedang terjadi dalam gereja hari-hari ini? Darah yang dulu menyuburkan gereja kini digantikan oleh generasi yang alergi tekanan dan penderitaan. Iman yang dulu kuat dalam nyala api sekarang luntur hanya karena panasnya pendapat orang. Ingat, Yesus tidak pernah malu disalibkan di depan umum untuk saya dan saudara. Kenapa engkau harus malu menyaksikan dia di depan umum? Kenapa saya harus malu untuk menceritakan Tuhan kepada semua orang? Kenapa saya harus malu untuk menyerukan apa yang Tuhan serukan? Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Kenapa saya harus malu hanya karena pendapat orang? Ini bukan saatnya Kristen rahasia. Ini saatnya Kristen harus bersuara. Bukan zamannya iman diam-diam. Dunia sudah terlalu lantang menyuarakan dosa. Sudah waktunya kita lebih lantang, lebih kuat menyuarakan salib, menyuarakan pertobatan. Kalau para rasul mati martir, rela mati untuk salib, kenapa kita tidak berani hidup untuk Kristus? Kalau mereka tidak goyah di hadapan singa harimau, kenapa kita goyah di hadapan pendapat manusia? Kalau mereka berseru Yesus adalah Tuhan di ambang maut, kenapa kita bungkam dan diam hanya karena kita takut kehilangan teman? Ini waktunya kita bangkit, tegakkan kepalamu, angkat
Amin. Karena suatu hari nanti hanya satu hal yang penting. Apakah kamu berdiri untuk Yesus saat dunia menyuruhmu diam? Stop. Saat dunia menyuruhmu diam, jangan lagi menyuarakan itu. Ingat kemarin saya katakan, iblis senang hari-hari ini gereja tidak lagi menyuarakan pertobatan. Karena mimbar yang tidak tajam, mimbar yang manis, itu senjata iblis yang sangat mematikan. Ya, iblis senang, iblis bahagia. Gereja tidak lagi menyuarakan pertobatan. Gereja tidak lagi menyuarakan tentang dosa, bahaya atas dosa itu. Gereja tidak lagi menyuarakan tentang panasnya api neraka. Ya, kenapa? Karena pendapat orang. Nah, karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saat neraka tidak dibicarakan, dosa menjadi enteng. Pertobatan bukan lagi keharusan. Salib hanya hiasan dinding gereja, bukan lagi jalan keselamatan. Gereja kebanyakan sekarang ini sibuk menghibur perasaan jemaat, bukan menyelamatkan jiwa-jiwa. Sibuk membangun suasana nyaman, bukan menyadarkan jiwa-jiwa betapa panasnya api neraka yang menanti orang-orang yang menolak untuk bertobat. Injil ini bukan dongeng motivasi. Kalau hanya bicara kasih, pengampunan tanpa menyentuh soal murka dan neraka, itu bukan Injil Kristus, itu iklan yang menipu. Dan Tuhan Yesus tidak pernah menyembunyikan realita tentang neraka. Makanya dalam Matius 25 ayat 41 Yesus berkata, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Neraka adalah konsekuensi nyata dari penolakan kasih karunia. Dan meskipun Injil kasih harus terus diberitakan, kita tidak boleh lupa bahwa kasih yang ditolak, kemurahan Allah yang ditolak, berujung kepada penghakiman. Kasih tanpa pertobatan itu penghiburan yang palsu. Injil yang hanya bicara tentang berkat tanpa peringatan tentang bahaya kekal adalah Injil yang cacat. Sekali lagi, jangan buat iblis tertawa dengan setiap ibadah kita, karena dia puas setiap kali khotbah berakhir tanpa satu pun menyebut dosa, penghakiman atau neraka. Karena dia tahu mimbar yang manis tapi tidak tajam itu senjata yang paling mematikan di zaman ini. Akhirnya orang Kristen berpikir sedang aman-aman saja sekalipun hidup dalam dosa. Toh pendeta tetap bicara berkat. Pendeta tetap bicara berkat. Anda bikin dosa, engkau pasti diberkati karena Tuhan Maha Pengampun. Kasih tanpa pilihan itu manipulasi. Yesus tidak memaksa, tapi memperingatkan. Menolak Yesus berarti memilih kebinasaan. Di banyak mimbar hari-hari ini suara pertobatan dibungkam, digantikan oleh kata-kata manis yang memuaskan telinga. Tapi Yesus tidak pernah datang hanya dengan membawa hiburan semata. Dia juga datang dengan membawa peringatan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Gereja harus kembali ke suara itu, bukan ke selera pasar, bukan ke pendapat orang, bukan ke selera manusia. Makanya kemarin saya katakan ada zaman di mana gereja pernah sangat disegani, dihormati. Dalam Kisah Rasul 5 ayat 13, bukan karena gedungnya yang megah, bukan karena interior gedungnya yang mewah, bukan juga karena sound systemnya yang keren atau musiknya, tapi karena pesan yang disampaikan, pesan yang membongkar dosa dan menantang orang percaya pada Yesus. Dan pesan itulah yang mengguncang dunia, menghantam kenyamanan, membangunkan jiwa-jiwa yang tertidur. Sekarang yang kita takuti bukan penganiayaan, tapi jumlah jemaat yang nanti turun dan merosot. Gereja dulu mengusik dosa, sekarang gereja takut dibilang tukang menghakimi. Mimbar jadi tempat motivasi biar semua orang pulang senang. Yang penting jemaat happy, pengurus gereja happy, omset gereja naik. Yang dikejar keuntungan, bukan pertobatan jiwa-jiwa. Orang lebih takut kehilangan jemaat daripada kehilangan urapan Allah. Orang lebih peduli suara orang banyak daripada suara Roh Kudus. Iblis tidak perlu lagi kirim penganiayaan. Iblis sekarang kerja santai, cukup kirim kenyamanan di gereja, jadi jinak. Orang dibuat sibuk dengan segala sesuatu kesibukannya. Yang
Ingat, Yesus pernah bilang, engkau adalah garam dan terang dunia. Engkau adalah garam dan terang dunia. Dunia di sini bukan aksesoris. Dunia itu medan tempur, ruang misi kita, tempat di mana seharusnya kita memberi petunjuk, kita memberi arah kepada dunia yang gelap. Ya, engkau garam dan terang dunia. Itu bukan pilihan, itu status kita, itu identitas orang percaya. Jadi engkau tidak bisa berkata, saya tidak mau, saya tidak bisa, tidak bisa. Jadi kalau hari ini, ya, ada yang membenci engkau, ada yang menolak engkau, ada yang menyerang engkau, itu karena engkau sedang berdiri di pihak Yesus. Ya, dan semoga doa saya, Yesus Bapa di surga tidak menemukan kita duduk nyaman di bangku gereja, suam-suam kuku. Ya, kemarin saya bilang, suam-suam kuku itu bukan sing jahat, sing terlalu rohani juga. Ada di tengah-tengah, itu bukan suam-suam kuku. Suam-suam kuku itu tidak berfungsi. Di mana air sebelum sampai di Laodikia, air dari kota yang satunya itu air panas, air belerang, berfungsi untuk obat-obatan, bisa mengobati orang. Yang satunya air minum, air dingin. Ketemu di kota Laodikia, air panas, air dingin ketemu, air itu jadi racun, sudah tidak berfungsi untuk apapun. Itulah keadaan jemaat Laodikia, tidak berguna, tidak berfungsi. Mau diminum racun, mau dipakai obat sudah tidak bisa, sudah tercampur suam-suam kuku. Itulah keadaan jemaat Laodikia. Dan kalau keadaan jemaat tidak berfungsi, tidak ada guna seperti ini, Yesus berkata, bukan hanya tolak, engkau akan ditolak dari bukan. Yesus muntah. Tuhan akan muntahkan kita, jemaat yang tidak berfungsi, hanya duduk manis di bangku gereja, tapi tidak mau tahu dengan urusan kerajaan surga. Mau orang bertobat kan tidak bertobat, itu bukan urusan saya, itu urusan pendeta. Jemaat yang seperti ini akan dimuntahkan oleh Tuhan. Ya, karena itu jangan hanya duduk manis di bangku gereja. Ya, iblis katakan, pulaslah dalam tidurmu. Selamat tidur gereja, selamat tidur umat Tuhan. Sampai engkau akan terkejut ketika sang mempelai itu datang dan kamu terlambat menyambut dia karena engkau terlalu nyaman untuk bertobat. Engkau terlalu sibuk untuk menyala bagi Tuhan. Engkau terlalu takut untuk menyinarkan terang Kristus. Tapi sekarang, sebelum waktunya terlambat, ini waktunya bangkit. Amin. Gereja bukan panggung hiburan. Gereja adalah barak pelatihan para prajurit terang. Kita dipanggil bukan untuk sekedar eksis, tapi untuk membawa dampak ke dalam dunia ini. Bukan hanya jadi penonton, tapi kita harus jadi pelaku kebenaran di tengah gelapnya zaman ini. Saat dunia makin gelap, terangmu seharusnya makin menyala, bukan malah meredup. Sudah waktunya gereja bukan hanya dikenal, ya, karena acaranya, tapi karena kuasa yang menyertai orang percaya. Sehingga kemanapun engkau berada, suarakan pertobatan kemana-mana. Amin. Kemanapun engkau pergi, saksikan tentang Kristus. Jangan jadi orang yang tidak berguna, jangan jadi orang yang tidak berfungsi bagi kerajaan surga. Dan yang terakhir yang Tuhan mau berikan kepada gereja Tuhan saat dia terangkat ke surga, dikatakan dalam firman Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan, dalam pembacaan kita tadi, kenaikan Kristus ke surga untuk menjadi kesaksian bahwa kelak nanti setiap orang percaya akan mengalami pengangkatan ke surga seperti Tuhan Yesus. Malaikat berkata kepada orang-orang yang melihat dia terangkat ke surga, kenapa engkau masih berdiri menatap ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti engkau melihat dia terangkat ke surga. Dan dia akan datang untuk mengangkat engkau bersama-sama dengan dia dalam kerajaan surga yang tinggal kekal. Kenapa Tuhan mau mengangkat kita waktu kedatangannya pada kali yang kedua? Di ayatnya yang Wahyu 3 ayatnya yang ke-10. Coba tolong bacakan Wahyu 3 ayatnya yang ke-10. Wahyu 3 ayatnya yang ke-10, demikian firman Tuhan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang
atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ya, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Kenapa kita harus naik ke surga bersama-sama dengan Yesus? Supaya kita luput dari masa sengsara besar atau masa aniaya besar yang akan menimpa seluruh dunia. Doa saya selama saya melayani Tuhan di gereja ini adalah supaya kalau Yesus datang kedua kali, semua jemaat GBI Hati Hamba diangkat oleh Tuhan, tidak ada yang tertinggal. Amin. Menunggu itu memang pekerjaan yang membosankan, tapi tetaplah beriman kepada Tuhan, tetaplah menyala untuk Tuhan, tetaplah melayani Tuhan. Dia naik karena dia mau mengutus kita, gereja-gereja Tuhan, untuk terlibat langsung dalam melayani Tuhan. Amin. Banyak jiwa menanti, ya, selalu saya ingatkan pelayan Tuhan, banyak jiwa menanti, penjara menanti, lapas menanti. Kok kita malas, mau tunjuk satu, mau tunjuk ini, saya bisa, mau tunjuk situ, saya bisa, saya sampai bingung. Oke lah, kalau sudah tidak ada, biar saya saja yang pimpin pujian. Waktu kita, mungkin kita tidak khotbah, tapi waktu kita topang, yang mendampingi pun, ya, yang mendampingi pun kita ke sana. Mungkin kita tidak khotbah, tapi secara tidak langsung kita sedang menopang pekerjaan Tuhan. Mau kita cari susah-susah di sana. Ada orang Tuhan katakan begini, waktu aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Waktu aku miskin, waktu aku kelaparan, engkau tidak memberi aku makanan. Waktu aku di penjara, engkau tidak melawat aku. Orang bertanya, Tuhan, kapan engkau di penjara? Kapan engkau kemiskinan? Kapan engkau kelaparan? Tuhan bilang, segala sesuatu yang kau lakukan bagi orang-orang yang hina ini, engkau sedang melakukannya untuk aku. Mari bangkit, hai semua pelayan Tuhan. Mari bangkit, hai jemaat Tuhan. Terlibatlah dalam pekerjaan Tuhan, terlibatlah dalam pelayanan. Engkau tidak harus di depan, engkau tidak harus berkhotbah, engkau tidak harus memimpin pujian, tapi waktu engkau terlibat untuk menopang, mendukung, engkau sedang memberitakan firman Tuhan, engkau sedang mendukung pekerjaan Tuhan, dan itulah tugas gereja. Amin. Gereja hari ini bukan tempat untuk tidur. Gereja hari ini bukan panggung hiburan untuk mengikuti keinginan jemaat, untuk mengikuti keinginan manusia. Gereja adalah tempat pelatihan di mana semua jemaat dipersiapkan menjadi mempelai surga. Maka maaf kalau setiap firman Tuhan yang sering saya sampaikan menyinggung, ya, karena memang kita sedang dilatih. Semua tulisan yang diilhamkan Allah, kemarin saya bilang di Binrotal waktu hari Kamis kemarin, ya, minggu lalu sana, semua tulisan yang diilhamkan Allah dari Kejadian sampai Wahyu itu gunanya untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang, menuntun orang dalam kebenaran. Kalau firman Tuhan disampaikan tidak menyatakan kesalahan, tidak mengajar, tidak memperbaiki kelakuan, itu firman Tuhan palsu, itu Injil yang cacat. Karena itu kalau ketika firman Tuhan disampaikan, kesalahan kita dinyatakan, jangan tersinggung. Tersinggung silakan, tapi tersinggung dan bertobat. Amin. Jangan tersinggung lalu pindah gereja, salah. Tersinggung dan bertobat, itu tersinggung yang betul. Waktu kita dibongkar dosa kita, itu supaya kita bertobat. Ingat, selagi masih ada waktu, hari ini ada hamba Tuhan yang meninggal, waktunya selesai. Waktu pekerjaannya selesai, Tuhan bisa panggil pulang. Tapi ada juga yang diberikan kesempatan tidak mau bertobat. Waktu selesai, engkau sudah tidak bisa ubah kegagalanmu. Sekali neraka, tetap neraka. Mau ibumu, mau anakmu, mau keluargamu berdoa supaya engkau pindah dari neraka ke kerajaan surga, tidak akan bisa. Mau berdoa sampai lantai bocor pun tidak ada yang bisa diubah. Dalam hidup ini engkau masih bisa untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan cuma-cuma itu. Tapi waktu engkau sudah putus nafas, waktu sudah selesai. Waktu sudah selesai, makanya saudaraku, jangan sampai engkau menyesal karena mempermainkan waktu kemurahan Allah. Dia naik ke surga sekali lagi, menyediakan tempat bagi kita. M yang kedua, untuk memberikan Roh Kudus bagi setiap kita. M yang ketiga, apa?
sudah apa? Mengutus semua orang percaya. Dan yang keempat, dia menyadarkan kita bahwa kita semua akan diangkat kembali oleh Tuhan dengan cara yang sama seperti dia terangkat ke surga. Demikian pula kita semua akan terangkat ke surga. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saya percaya hari ini dia dimuliakan. Dan mari semua para pemain musik, singers WR maju ke depan. Mari kita renungkan kebenaran